Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Prasetya Nintias dengan NIM F1051221017. Di sini saya akan menjelaskan skenario pembelajaran perubahan konseptual yang telah saya buat pada materi gerak jatuh bebas. Kita akan masuk ke dalam sebuah contoh sederhana. Misalnya ada batu dan kertas yang digumpalkan memiliki massa yang berbeda, dijatuhkan secara bersamaan dari ketinggian yang sama pada ruang hampa seperti pada gambar. Nah, itu ada gambar batu dan kertas yang dijatuhkan secara bersamaan. Pertanyaannya, waktu jatuh kedua benda untuk sampai ke lantai adalah... Kita lihat pada soal tertera 3 pilihan opsi jawaban. Yang pertama, A. T batu lebih besar dari T kertas. Yang B. T batu lebih kecil dari T kertas. Dan C. T batu sama dengan T kertas. Kita asumsikan di sini bahwa peserta didik yang memilih opsi A atau opsi B itu menganggap bahwa massa mempengaruhi gerak jatuh bebas. Sedangkan peserta didik yang memilih pilihan opsi C itu menganggap bahwa massa tidak mempengaruhi gerak jatuh bebas. Peserta didik yang memilih opsi A menganggap bahwa semakin besar massa, maka semakin cepat pula benda tersebut untuk sampai ke tanah. Sedangkan peserta didik yang memilih opsi B menganggap bahwa semakin kecil massa, maka semakin cepat pula benda tersebut untuk sampai ke tanah. Nah, pendapat peserta didik ini berbeda-beda. Sekarang kita akan melihat sebuah video untuk memeriksa apakah massa mempengaruhi waktu jatuh pada gerak jatuh bebas. Dijatuhkan bersamaan dalam ruang ada udara. Perhatikan. Dijatuhkan bersamaan dalam ruang hampa udara. Perhatikan. Nah, dari video tadi, kita sepakat bahwa massa benda tidak mempengaruhi waktu jatuh pada gerak jatuh bebas. Sekarang kita akan memahami mengapa hal tersebut dapat terjadi dengan menurunkan kesamaan gerak jatuh bebas. Pertama, ketika benda dilepaskan, kedua benda tidak memiliki kecepatan awal, yang dimana V0 sama dengan 0. Nah, ketika benda mulai jatuh, maka benda akan mengalami percepatan. Percepatan ini selaras dengan percepatan gravitasi bumi, yaitu senilai 9,8 meter per sekon kuadrat. Ini artinya kedua benda akan mengalami percepatan yang sama apabila dilepaskan secara bersamaan pada ketinggian yang sama. Ketika benda jatuh, maka kecepatannya akan bertambah, sehingga persamaannya menjadi V sama dengan V0 ditambah G dikali T. Jadi setelah T detik benda jatuh, maka kecepatannya akan bergantung pada waktu T dan kecepatan gravitasi. Kita tahu sebelumnya bahwa kecepatannya sama dengan 0. Jadi kita tuliskan menjadi V sama dengan G dikali T. Selanjutnya ketika posisi benda jatuh. Nah, kita bisa melihat persamaan di samping. Karena kecepatan awalnya sama dengan 0, maka H sama dengan 1/2 GT kuadrat. Untuk memudahkan, kita kali 2 kedua ruas menjadi 2H sama dengan GT kuadrat. T kuadrat sama dengan 2H per G. Jadi persamaannya menjadi T sama dengan akar 2H per G. Waktu yang dibutuhkan benda untuk jatuh dari ketinggian sampai ke tanah itu hanya bergantung pada ketinggian itu sendiri dan kecepatan gravitasi bumi. Ini menunjukkan waktu jatuh tidak dipengaruhi oleh massa benda. Kita akan melihat bagaimana penerapan gerak jatuh bebas dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, buah jatuh dari pohonnya. Kedua, jatuhnya tetesan air hujan.